Zizi. Tante beruang hitam besar ingin memakanku. Makan. Pagi. Zizi. Mimpi tidur sambil berjalan. Aku khawatir dia dalam bahaya, jadi aku tidur di sofa sambil memeluknya. Bagaimana kalau hari ini kamu membawanya ke dokter? Baik. Zizi, hari ini Tante dan Paman akan membawamu ke tempat yang menyenangkan, mau tidak? Beruang hitam besar juga ikut. Aduh, bagaimana? Zizi tidak ingin beruang hitam besar ikut. Zizi, kamu harus memanggilku Paman. Anak-anak memberi julukan itu tanda kedekatan. Benar kan, Zizi? Setelah kita sampai di tempat itu, kalau ada yang bertanya, kamu harus jujur menjawab baik tidak. Baik. Zizi, anak baik, ayo. Kamu kenapa? Zizi, Paman tidak enak badan, aku akan melihatnya. Qiu Mingyang, Kamu ngapain ini? apa ini? Qiu Mingyang, kamu baik-baik saja. Keluar. Jangan. Ambil dan pergi. Mama. Jangan pedulikan, kami cepat pergi. Jangan. Anak kecil umur berapa? Keluar. Nona Yu. Kondisi Yuzi tidak terlalu parah. Hanya ada beberapa trauma psikologis. Anak kecil seperti ini tidak disarankan untuk minum obat. Tapi sebagai orang tua kalian juga harus lebih perhatian. Jangan lupa ajak dia ke taman bermain. Akan sangat membantu. Baik, terima kasih, dokter. Aku punya pertanyaan lagi. Silakan. Orang yang mengalami trauma, obat apa yang baik? Pil penenang saja. Apakah Qiu Mingyang juga minum obat ini? Maaf, kami tidak bisa membocorkan privasi pasien. Kalau begitu, Qiu Mingyang memang pasien Anda. Ayo Zizi, ayo. Kamu duduk sendiri di sini sebentar. Bibi akan mencari beruang hitam besar. Kamu membuatku kaget. Kamu mencari aku. Tidak terlihat kamu sangat penakut.
Orang yang takut petir tidak berhak mengatakanku. Hei, Hei, tadi kamu bilang gimana cara memilih kecap? lihat daftar bahan. Lalu, Lalu lihat kandungan natrium dalam daftar bahan. nomor apa? Badan botol. Badan apa kamu sedang menonton drama? Aduh, aku bilang di badan botol ada nomornya. Oh, aku lihat baik. Bagaimana si tuan besar ini bisa bertahan sampai sekarang? Zizi, hari ini Bibi masak semua makanan favoritmu. Makan banyak. Kamu datang tepat waktu, jangan taruh makanan ini di sini. Taruh di dapur sekalian, ambil sumpit. Yukui. Aku menyuruhmu merawat Zizi, bukan menyuruhmu memerintahku. Baiklah, kamu tidak perlu ambil Zizi. Ini enak. Sumpitku mana? Bukannya tadi aku suruh kamu ambil. Zizi makan banyak. Taman bermain. Ini kata dokter pas. Aku juga ingin membawa Zizi bermain. Kalian pergi saja, aku tidak ikut. Kenapa? Password 850.220. Pas. Lagi pula Zizi tidak suka kamu. Agar tidak repot, terima kasih. Apa taman bermain? Kita ada rapat jam 4 sore. Hei. Apa yang terjadi? Tolong. Ayo pegang tanganku. Cepat pergi. Ayo ke sana ke sana. Ayo naik kereta mini. Yuk kita main roller coaster. Gimana? Oke. Ini buat kamu, lihat kamu kepanasan. Makasih. Aduh, gak nyangka ada orang yang udah gede masih takut roller coaster sama petir. Aku cuma takut ketinggian. Kok aku rasa kamu kayak anak kecil ya? Banyak bacot. Zizi, nanti tante ajak kamu beli es krim ya. Oke. Kalau kamu minum langsung gitu nanti sendawa. Beruang hitam sendawa nih. Makan aja. Aku siapin hadiah kecil buat kamu. Nggak perlu. Lihat dulu deh. Lucu banget kamu pakai topi ini. Beruang hitam bisa jadi beruang coklat, Zizi pasti suka. Maksud kamu pakai ini? Zizi bakal suka sama aku. Iya. Kalau kamu nggak percaya, coba aja pakai. Aduh, lucu banget. Kok aku rasa kamu cuma ngibulin aku? Kalau nggak percaya tanya Zizi. Beruang hitam jadi beruang coklat nih.
Nggak. Aku sejelek itu ya? Ini ada selai kiwi Zizi alergi kiwi. Bukan kamu yang pesannya. Aku pesan apel hijau cepat bawa ke rumah sakit yuk. Nggak apa-apa Zizi, nggak apa-apa. Zizi. Zizi, kamu harus kuat. Aku baru aja telepon restorannya. Mereka nggak nemu pelayannya. Maksudnya nggak nemu. Jangan panik dulu. Aku udah suruh Qin Hui cek CCTV. Gimana? Kondisi anaknya stabil, perawat lagi nemenin di dalam. Tenang aja. Saran aku lebih baik dirawat beberapa hari lagi buat observasi. Oke, makasih. Salahku semua. Kalau saja aku tidak pergi belanja, Zizi tidak akan jadi seperti ini. Mengambil semua tanggung jawab pada diri sendiri. Bukan kebiasaan yang baik. Kejadian kali ini. Bisa menyalahkan pelayan yang salah bikin es. Bisa menyalahkan aku yang kurang jaga. Tapi jangan salahkan kamu. Kamu pergi beli topi beruang. Untuk mendekatkan aku dan Zizi. Kamu tidak ada salahnya. Tidak kusangka. Kamu lumayan bisa menghibur. Hanya bicara soal fakta saja. Kamu mau ngapain? Bayar. Masuk. Baru sehari tidak datang sudah banyak kerjaan. Entah apa yang dilakukan mereka. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa yang tidak tahu hanya kamu yang berhak memutuskan di kantor ini. Siapa bilang kan ada kamu juga. Aku. Kedepannya urusan dalam negeri kamu yang tangani. Yakin. Kenapa? Kurang percaya diri. Sudahlah, kalau kerjaan diberikan ke aku, kamu ngapain? Aku sekarang ada hal yang lebih penting. Kenapa belum sibuk? Jangan buru-buru barang yang kamu mau. Aku sudah dapat. Isinya mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Maksudnya, Aku hanya mengingatkan, kamu lihat sendiri. Zizi. Kamu cari apa? Tidak ada. Oh, aku tahu. Kamu cari paman beruang ya? Bukan. Paman beruang tidak datang. Paman beruang ada kerjaan. Mungkin kita pulang saja menunggunya. Ye pulang. Sombongnya sama saja. Sombong itu apa? Sombong itu ya. Yuk kamu pergi naik mobil. Aduh, hati-hati. Kamu pindahkan semua mainan Zizi ke sini. dokter bilang ganti suasana dekorasi. Bisa bantu memperbaiki mood Zizi. Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang familiar. Di sekitarnya tidak boleh tidak ada orang yang familiar. Oh, jadi dekorasi baru yang kamu maksud adalah mainan lama Zizi ya? Zizi suka nggak? Terima kasih paman beruang. Lihat Zizi cepat sekali suka sama kamu kan? Kamu ini wajahnya kayak anjing berubah-ubah. Zizi mulai hari ini. Kamu adalah raja di negara Zizi. Mereka semua adalah rakyatmu. Area yang luas ini adalah wilayahmu. Kamu bisa tempatkan rumah mereka di mana saja. Bagus nggak? Bagus. Selain itu, paman sudah siapkan harta karun di kamarmu. Ini adalah kunci untuk membuka harta karun itu. Ayo pergi lihat. Walaupun
Kamu ini terkadang terlalu sombong, lumayan bikin kesal tapi. Terima kasih ya sudah melakukan segalanya untuk Zizi. Ada satu hal yang harus aku bilang ke kamu. Kamu bawa ini juga. Kenapa? Boneka ini. Kakakku yang kasih beberapa tahun lalu. Wah, kelinci kecilnya lucu banget. Zizi suka banget. Aku kasih ke dia. Terima kasih ya. Tadi kamu bilang apa? Sudah baca file yang aku kasih. Yuzheng memang bermasalah. Kamu pikir Nona Yu tahu nggak? Aku nggak yakin. Mau tanya dia nggak? Dengar dari Dokter Wang. Kamu nanya-nanya soal penyakitku. Soal itu. Apapun alasannya. Tugasmu yang ditinggalkan adalah merawat Zizi. Jangan melebihi batas. Kamu. Selain itu, saya sudah minta tolong ke teman klien. Dia punya TK. Besok Zizi bisa langsung masuk. TK. TK besok buka jam 9 tepat. Kenapa nggak kasih tahu duluan sih? Saya kan wali pertama Zizi, kenapa harus tanya kamu? Waktu itu kan kita udah sepakat. Urusan Zizi harus kita bahas bareng. Usia Zizi memang sudah waktunya masuk TK. Kondisinya sekarang belum cocok buat masuk TK. Dia butuh lingkungan baru. Butuh kenalan teman baru gitu. Baru bisa bantu dia berbaur di masyarakat. Kalau dia masuk TK, tapi nggak bisa main sama anak-anak lain gimana? Berbaur di masyarakat. Sekarang bahas itu masih terlalu dini. Menurut kamu kapan waktu yang tepat? Dalam perlindunganmu, kapan Zizi bisa punya teman? Baru bisa belajar melindungi diri sendiri. Kalau kamu, selain Kinhui itu setengah teman, aku juga nggak lihat kamu punya teman lain. Aku lihat kamu juga baik-baik aja. Justru karena aku nggak punya teman. Aku nggak mau Zizi kayak aku. Aku ada masalah aku akui. Tapi Zizi bukan. Kita nggak boleh merampas kebebasannya untuk berbaur di masyarakat. Tapi kalau dia nggak bisa beradaptasi gimana? Aku percaya sama dia. Oke, janji sama aku. Kalau dia nggak bisa beradaptasi, kita langsung jemput dia. Bibi kita ke taman bermain. Bibi sama Om beruang, tempat yang lebih seru dari taman bermain. Mana? TK. Aku nggak mau TK. Zizi jangan takut, TK nggak serem kok, percaya sama Bibi. Bibi bohong, di TK ada monster besar. Zizi. Kamu kan anak yang pemberani, iya kan? Anak yang pemberani harus bisa pergi ke TK sendiri. Anak yang pemberani harus bisa pergi ke TK sendiri. Nggak, Zizi nggak pemberani. Zizi nggak mau TK. Beruang hitam udah pergi belum? Kayaknya dia sudah pergi. Alarm sudah mati, ayo pergi. Aduh Zizi. Kayaknya mainan yang kita cari tidak ada di sini. Nanti kita cari lagi. Oke tante, tidak masalah tante. Berhenti. Zizi. Apakah kamu tidak suka pergi ke taman kanak-kanak? Zizi tidak mau bilang sama Om. Bilang sama Om beruang ya. Karena aku dijemput dari taman kanak-kanak ke rumah sakit. Lalu ayahku, kemudian ayah dan ibuku. Zizi tenang, selama kamu membutuhkan kami. Kami akan langsung datang ke sisimu. Selama kamu membutuhkan kami akan naik mobil Om beruang dan langsung muncul. Benarkah? Kalau kamu pulang dari taman kanak-kanak, aku akan langsung menjemputmu. Kamu harus janji sama aku. Kalau tidak menepati janji, Aku tidak akan pergi ke taman kanak-kanak lagi. Oke, janji. Janji 100 tahun tidak boleh berubah. Cap.
Nanti Zizi tolong dijaga ya. Apa sih kalau dulu kamu tidak membantuku berperkara? Aku pasti rugi besar. Kamu Apa yang kamu bantu? membantu suaminya yang selingkuh keluar dengan tangan kosong. Suaminya selingkuh. Zizi makan. Zizi cepat keluar makan. Zizi. Kenapa lihat aku tidak mau makan? Aku lupa Zizi sudah pergi ke taman kanak-kanak. Makan dulu, beberapa jam lagi Zizi pulang. Oh ya. Kamu masaknya enak. Lagi ahli gizi. Mau aku investasi buka restoran. Dulu perhatianmu hanya ke Zizi. Sekarang bisa coba hal lain. Energi dan cinta manusia itu terbatas. Aku tidak mau berbagi dengan orang selain Zizi. Aku juga ikut senang karena Zizi. Tentu saja. Kamu benar juga. Aku tahu harus ngapain sekarang. Resume Nona Yu sangat bagus. Tapi ahli gizi kami sudah penuh. Aku bisa turunin gaji, bahkan gak perlu gaji juga bisa. Cukup kasih aku makan aja. Nona Yu, Kalau gak dikasih makan juga gak apa-apa. aku sangat mengerti perasaanmu tapi... Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Yuzi gak punya mama. Zizi, kalian ngapain sih? Siapa bilang Zizi gak punya mama? Bibi, dia sendiri yang bilang. Kalian kelas berapa? Aku akan cari orang tua kalian sekarang. Zizi, kenapa kamu bilang ke mereka kamu gak punya mama papa? Mama bilang, hanya anak yang jujur yang bisa punya teman. Mama Bong. Sudah Zizi, ayo bangun. Jangan nangis, Bibi peluk. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Dalam kontrak. Lanjutkan. Penandatangan dalam kontrak. Halo, aku lagi rapat. Paut ini kita gak akan lanjutin lagi. Apa yang terjadi? Tenang dulu. Gezi udah dibully, gimana aku bisa tenang? Apa? Aku tahu, tunggu aku pulang dulu. Sekarang juga urus prosedur keluar dari PAUD. Resume Nona Yu tadi bagus banget. Kenapa kamu gak pertahankan dia? Aku gak berani. Pengacara Q udah bilang dia gak mau istrinya. Selalu sibuk sama anak. Ini gak baik buat perkembangan dia sendiri, juga gak baik buat pertumbuhan anak. Qiuming, yang kamu jago main strategi. Ayo. Kamu maksudnya apa? Aku maksudnya apa? Kamu sendiri ngapain? Kamu sendiri yang paling tahu. Zizi masih di sini, ada yang mau dibicarakan nanti aja ya. Aku gak ada yang mau bicara sama kamu, minggir. Kalau gak jelasin jangan harap pergi. Baiklah, ayo. Qiuming, yang kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sudah aku lakukan? Kamu antar dulu Zizi ke TK, cuma biar dia lepas dari pengawasanku. Terus bilang mau bukain aku restoran apa gitu. Kamu cuma pengalih perhatianku aja, biar aku gak ada waktu ngurus dia. Sekarang aku mau melamar jadi ahli gizi. Kamu harus ngomong baik-baik sama kepala sekolah. Kamu cuma mau merusak hubungan kita. Aku percaya banget sama kamu, kenapa kamu lakuin ini? Benar. Aku gak suka Zizi terus-terusan dibawa sama kamu. Dimanja banget. Dia terus dilindungi sama kamu, kapan bisa lepas dari bayang-bayang. Benar-benar dewasa aku lakuin ini. Untuk kebaikan Zizi. Karena pikiran sok tahu kamu. Zizi malah jadi lebih terluka. Walaupun kamu lindungi dia sebaik apapun, dia gak mungkin gak terluka sama sekali.
Kali ini, mungkin aku belum cek lingkungan TK-nya. Tapi langkah ini harus diambil juga. Asal kamu setuju Zizi berbaur sama masyarakat. Aku pernah bilang investasi restoran kamu masih berlaku. Aku kasih tahu. Jangan coba-coba goda aku dengan keuntungan kecil gitu. Kamu pikir semua orang kayak kamu ngejualin hubungan keluarga. Lihat siapa sebenarnya yang ngejualin hubungan keluarga. Aku kasih tahu. Jangan coba-coba goda aku dengan keuntungan kecil gitu. Kamu pikir semua orang kayak kamu ngejualin hubungan keluarga. Lihat siapa sebenarnya yang ngejualin hubungan keluarga. Apa ini? Ini bukti kakakmu bunuh kakakku. Ini data anggota dari kasino yang baru digerebek. Kakakmu Yuzheng banyak ngasih duit ke sana. Lihat lagi masih ada uang jaminan properti yang gak jelas tujuannya. Catatan ban lubang dana segitu besar. Kakakmu akhirnya mesti minta tolong sama kakakku. Ini cuma bukti kakakku punya utang luar. Ngomongin soal kematian kakak Qiu. Kamu sebagai pengacara, kamu harus tahu semuanya butuh bukti. Bukan cuma nebak-nebak gitu. Jangan menebak Yuzheng yang membunuh kakakku. Dia penjudi sampah masyarakat. Kamu diam saja. Qiu Mingyang. Aku juga kehilangan keluarga, aku juga menderita. Kamu pikir dengan menjelekkan kakakku akan menghilangkan rasa sakitmu kehilangan kakakmu? Tidak, aku berbeda denganmu. Kakakmu pantas mati. Ternyata kamu begitu memikirkan aku. Baik. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Zizi bersama orang sepertimu. Kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Bibi. Beruang hitam jahat. Kenapa kamu mengusir Bibi? Zizi. Paman punya alasan untuk melakukan ini. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Aku mau Bibi kamu cari Bibi kembali. Baik. Kalau begitu Zizi janji sama paman. Zizi sendiri di rumah baik-baik ya. Baik. Rumah baik-baik menunggu Bibi kembali. Baik. Aku kembali karena aku satu-satunya di dunia ini yang bisa merawat Zizi dengan baik. Bagaimana kamu mendidik anakmu adalah kebebasanmu. Zizi adalah anakku. Ini waktu tidur Zizi, kamu tidak tidur, dia harus tidur. Meskipun kamu terkadang begitu sombong. Cukup menyebalkan. Tapi
Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk Zizi. Lucu sekali. Yukui. Pergi. Pulanglah denganku. Aku tidak punya rumah lagi. Sejak kakak dan kakak Q meninggal, aku tidak punya rumah lagi. Kamu masih punya Zizi. Aku hanya punya Zizi. Kenapa kamu masih ingin merebutnya dariku? Kakakku sudah meninggal. Kenapa kamu masih menjelekkan dia? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lihat. Siapa sebenarnya yang memperlakukan keluarga seperti bisnis? Ini bukti kakakmu membunuh kakakku. Ini baru saja disita data anggota dari sebuah kasino yang bocor. Yuzheng memang mengirim banyak uang ke sana. Tidak perlu menebak pasti Yuzheng yang membunuh kakakku. Dia memang penjudi sampah. Aku berbeda denganmu. Kakakmu pantas mati.
Zizi, apa yang kamu lakukan? Melindungi Bibi. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Bibi lagi. Zizi. Aku tidak akan pernah menyakiti kamu dan Bibi. Berani kamu bersumpah. Aku bersumpah akan melindungi kamu dan Bibi seumur hidup. Jika melanggar, Maka biarkan Kapten Wang yang menghukummu. baik. Ayo kita tidur. Ayo. Yukui. Barusan. Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Kalau begitu, Aku akan mengantarmu ke atas untuk istirahat. Ayo. Hati-hati. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku pulang dulu. maaf, Kamu sudah bilang tadi. aku tidak seharusnya melakukan tindakan tidak rasional karena emosi. Bagaimanapun juga, aku tidak seharusnya mengusirmu keluar. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu sangat takut dengan hujan petir dan sampai harus bersembunyi di dalam kotak itu? Karena hanya dengan sepenuhnya terbungkus, aku bisa merasa aman. Kenapa? Karena tahun ketika orang tuaku meninggal, Mingyang, Mama. kamu adalah orang pertama yang tahu rahasia ini. Kiu kakak bahkan tidak tahu. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku orang yang tidak normal. Kecelakaan itu adalah trauma bagi kami berdua. Jika aku biarkan dia tahu aku belum bisa move on, pasti hidupnya tidak akan tenang. Kakak sudah menanggung cukup banyak. Aku tidak mau membebaninya. Aku pikir jika aku tidak mengganggunya, dia bisa hidup normal. Tapi ternyata pemikiranku tidak membawa kebahagiaan untuknya. Kakak Kiu sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, aku selalu menemui kakak Kiu, makan bersama kakak. Setiap kali wajah kakak Kiu selalu dipenuhi senyum bahagia, dan mereka bertiga sangat harmonis. Meskipun aku lebih banyak di luar negeri. Tapi aku yakin hubungan mereka tidak ada masalah. Kakakku kalau sudah mencintai seseorang, pasti akan mencintainya seumur hidup. Dan bisnis galeri kakakku selalu lancar. Setiap bulan aku mengirimkan beberapa lukisan dari Inggris. Secara ekonomi juga stabil. Tidak ada masalah. Kalau kamu mau, aku bisa ikut menyelidiki. Kenapa? Karena kakak Kiu juga keluargaku. Oke, Baiklah. Kamu istirahat dulu. Aku duluan ya. Kenapa hujan deras begini? kamu masih mencari aku. Pada saat itu aku hanya ingin mencarimu.
Ini dokumen yang Qin Hui berikan padaku. Isinya catatan transaksi Ban Yuzheng. Selain pengeluaran kecil, banyak transfer besar ke luar negeri. Sampai sekarang belum ketahui tujuannya. Ini rekening galeri kakakku. Kenapa dia mentransfer ke rekeningnya sendiri? Pasti ada yang tidak beres hari ini kita ke galeri. Tapi pagi ini aku ada sidang. Kayaknya sibuk seharian. Gak apa-apa, aku pergi sendiri aja. Tapi aku tidak punya kunci galeri. Oh iya, aku ingat kantor kakak Qiu sepertinya punya satu. Aku minta Qin Hui temani kamu. Semua orang di grup kenal dia, kita tetap berhubungan. Ini kantor Bos Qiu. Sejak dia meninggal, tidak ada yang menyentuhnya. Kamu bisa cari-cari. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Siapa itu sedang apa? Ini bukan Qin Hui ya. Kamu tidak membantu di kantor Xiaoyang. Datang ke sini buat apa, mencari sesuatu? Oh, cari-cari. Oh ya, sekalian panggil tukang rongsokan. Suruh dia ambil semua barang di sini. Beberapa hari lagi aku pindah ke sini. Simpan saja, sial. Bos Qiu baru saja meninggal. Repat pemegang saham baru belum diadakan. Meskipun Anda adalah pamannya. Tapi sekarang langsung pindah ke kantor direktur. Apa tidak terlalu sopan? Sopan. Kalau bukan karena si kecil Qiu Shui yang menghalangi, kami sudah bisa membawa grup ini go public. Masih bicara sopan. Sopan apa yang lebih penting dari masa depan grup? Sepengetahuanku saat Bos Qiu masih hidup, Anda sekeluarga sepertinya tidak punya saham nyata. Grup Qiu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagaimana tidak ada hubungannya? Kami adalah saudara kandung Qiu Shi. Qiu Shui setelah menikah sudah jadi milik orang lain. Kami tidak bisa hanya diam melihat aset keluarga Qiu berubah nama. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan, katanya. Qiu Shui sebelumnya meninggalkan. Ya, bagaimana dengan wasiatnya? Masalah wasiat tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda juga tidak perlu tahu di mana itu. Sialan. Sudahlah. Kamu sampaikan salam ke Xiaoyang, bilang pamannya rindu dia. Beberapa hari lagi ajak dia makan. Sudah ketemu? Oke, ayo kita pergi. Wasiat ini, dia sampai sekarang belum bisa memahaminya. Persidangan Ming yang hampir selesai. Kamu ikut aku menjemputnya. Aku masih harus ke galeri. Tapi dia bilang dia ingin menemani kamu. Mungkin ada hal yang bisa dia bantu. Baiklah. Ayo. Selamat ya, kasusnya menang lagi. Mau cari tempat makan buat merayakan. Kamu lapar. Oke, kita jemput Zizi bareng yuk. Oke, ayo berangkat. Perlu bantuan. Kenapa nggak tanya sebelum aku ke toilet? Dulu kamu nggak pernah bercanda. Harus dirahasiakan ya, jangan bilang dia. Kalian ngobrol apa? Rahasia. Rahasia cuma aku dan tante yang tahu. Tante, aku mau es krim. Nggak boleh habis makan baru boleh. Qiu Ming, yang kamu terlalu memanjakan anak. Zizi suka sesekali makan, nggak apa-apa. Zizi nanti makan sayur ya. Tante, Qiu kuai hampir habis. Aku pesanin buat kamu ya. Zizi udah besar, bisa pergi sendiri. Oke, kamu pergi sendiri aja. Aku temanin dia. Oke. Nona Yu, aku minta bantuan. Bilang.
Ini Kyusui dan Yusheng. Laporan pemeriksaan kendaraan kecelakaan baru dapat hari ini. Kenapa ini diberikan ke aku? Karena kendaraan yang mereka kendarai adalah milik Mingyang. Kenapa ini diberikan ke aku? Karena kendaraan yang mereka kendarai adalah milik Mingyang. Laporan pemeriksaan sudah aku baca. Penyebab kecelakaan adalah masalah pada kendaraan itu sendiri. Xiao Shuai dan Yu Zheng mengendarai kendaraan Mingyang dan kecelakaan. Itu fakta. Kalau Mingyang tahu kakaknya meninggal karena masalah pada kendaraannya, Memang dengan karakternya. Dia pasti akan merasa dia yang menyebabkan mereka celaka. aku bisa lihat. Kamu sangat spesial baginya. Jadi menurutku lebih baik kamu yang menyerahkan berkas ini padanya. Mungkin dia tidak akan terlalu ekstrim. Ini. Biar aku pikir-pikir dulu. Oke. Kalau saat itu mereka tidak mengendarai mobil Mingyang, Jangan bilang begitu. Mereka sudah kembali. Kalian sedang merencanakan apa? Tidak ada rencana apa-apa kok, sudah selesai. Zizi memang sangat bisa menjaga rahasia. Aku sudah janji ajak dia ke taman bermain 2 kali, dia tetap tidak mau kasih tahu. Rahasia kalian apa sih? Aku tidak akan mengkhianati tante lagi. Soal ini kamu akan tahu dalam beberapa hari. Silahkan saja. bagaimana dengan subkontrak tenaga kerja? Kedua perusahaan ini punya penanggung jawab bersama, yaitu San. Kedua adalah apakah penggugat berhak membatalkan kontrak, menuntut prioritas pembayaran untuk sewa. Oke, aku akan tutup telepon dulu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mouse di ruang kerjaku mana ya? Ada di sini. Kamu butuh mouse, aku belikan satu. Tidak usah, aku masih harus menemani Zizi tidur. Kamu juga istirahat lebih awal ya. Kamu mau keluar? Iya, Kebetulan kita bisa ke galeri bareng. tidak usah, lain kali saja, aku masih ada yang harus dikerjakan, jaga Zizi ya. Bos Q, tentang skema perwakilan kita ini. Menurutmu bagaimana, Mingyang? Strategi pembelaanmu bagus untuk hari ini, sampai di sini dulu. Mingyang. Rapat selesai. Wah, skemamu langsung disetujui, hebat. Ada apa? Badannya tidak enak ya? Aku merasa Yukui menyembunyikan sesuatu dariku. Terlalu banyak pikiran kali. Jangan-jangan itu rahasia dia dan Zizi. Tidak boleh. Tapi kamu malah menambah masalah baru untukku. Ah. Apa sih rahasia dia dan Zizi? Nona Yu memang hebat ya. Maksudnya, Selain pasal hukum, kamu juga mulai tertarik pada orang ya? sebetulnya aku memang bisa. Aku pulang dulu, Yukui mau keluar jam 4. Kita janjian sore ini untuk latihan tinju. Bicara lain kali saja. Akhirnya kamu pulang, aku sudah menunggu lama, kamu jaga Zizi ya. Aku pulang sebelum jam 8:30, kamu jaga Zizi ya. Zizi. Rahasia kamu dan tante apa sih? Tante bilang jangan kasih tahu kamu. Enggak usah bilang juga gak apa-apa. Tapi kamu harus kasih tahu Om, tante sedang sibuk apa. Tante sedang merawat kita. Kamu tahu nggak? Setiap anak cuma boleh punya satu rahasia. Siapa bilang aku punya banyak rahasia? Kalau gitu aku kasih tahu tante. Kamu menyembunyikan banyak hal darinya. Aku kasih tahu tante kamu nakalin aku. Lihat deh, lihat deh. Yang Mulia Raja Zizi. Kasih tahu rahasiamu ke Om beruang dong.
Baiklah melihat om beruang. Kemarin beliin aku es krim. Sang raja akan memberitahumu. Silakan katakan. Di sini. Maksudnya apa? Dulu aku susah tidur. Aku minta tante cerita. Lalu menyelipkan beberapa kertas ke laci. Zizi pikir pasti ada rahasia tante di sini. Zizi, kamu tahu kuncinya di mana? Nggak tahu. Tante lihat kertas-kertas itu ekspresinya nggak enak. Aku nggak mau bikin tante sedih. Apa sih? Ah, gak ada apa-apa. Kapan kamu tahu tante sedang melihat ini? Kamu menyembunyikan berapa banyak rahasia? Telepon tante nggak kamu angkat. Halo, Qiu Mingyang. Ada yang mengikutiku. kamu di mana? Kamu baik-baik saja. Ayo pulang. Zizi. Tante ada apa? Bibi baik-baik saja. Di mana si jahat itu, aku mau menghajarnya. Bibi sudah bilang baik-baik saja kok. Zizi. Lihat kan Bibi baik-baik saja. Tidur dulu ya. Aku bantu membereskan barang-barangmu. Cepat bawa Zizi ke Inggris. Kenapa? Bukannya ini yang selalu kamu inginkan? Bukan. Tapi kan kamu wali sah Zizi. Aku akan segera mengurus peralihan hak asuh Zizi. Tidak boleh sampai kebenaran terungkap, aku tidak akan pergi. Kebenaran. Kebenarannya adalah aku. Aku yang menghancurkan hidup kakakku. Aku yang membuatmu kehilangan kakakmu. Aku yang membunuh orang tua Zizi. Aku. Maksudmu apa? Bukannya kamu sudah tahu. Bukannya kamu sudah lama menyelidikiku. Hasil penyelidikanmu. Kamu masuk diam-diam ke kamarku. Dari mana aku dapat tidak penting. Di sini tertulis jelas. Karena mobilku bermasalah. Yang menyebabkan kecelakaan ini semuanya. Semuanya karena aku. Qiu Mingyang, dengar aku. Ini bukan salahmu Qiu Mingyang. Jangan berpikir begitu. Aku seharusnya sudah menebak. Qiu Mingyang. Semuanya karena aku. Qiu Mingyang. Ini bukan salahmu. Ini hanya kecelakaan. Cepat bawa Zizi pergi. Jauh-jauh jangan pernah kembali. Aku tidak mau.
Aku dan Zizi tidak akan meninggalkanmu saat ini. Berada di dekat orang sepertiku hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Mingyang, kamu pikir kami aman jika pergi darimu? Tentu. Aku seperti dikutuk. Sejak kecil, orang-orang terdekatku selalu mengalami nasib buruk. Orang tuaku, kakak perempuanku. Jika kalian tidak pergi, selanjutnya adalah kalian. Mingyang, ini bukan salahmu. Tapi itu terjadi. Xiao Yang, pinjamkan mobilmu padaku. Untuk apa? Malam ini aku akan menemani suamimu ke gunung untuk bertemu dengan beberapa teman pelukisnya. Mobilku tidak bisa masuk. Bukankah kamu punya 7 atau 8 mobil? Aku hanya ingin mengendarai mobilmu bagaimana? Kunci mobil ada di atas meja, terserah kamu. Semakin besar semakin tidak manis. Di dalamnya ada selai kiwi. Zizi alergi terhadap kiwi. Halo, Kiu Mingyang, ada yang mengikutiku. kamu di mana? Anggap saja aku memohon padamu. Aku tidak mau. Ayo pergi. Aku tidak bisa kehilangan kalian lagi. Aku tidak pergi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Sejak orang tuaku mengalami musibah, Aku seperti hidup dalam keadaan tanpa bobot. Aku seperti balon yang melayang di alam semesta. Tidak pernah bisa mendarat. Setiap malam setelah itu aku selalu bertanya pada diriku sendiri. Jika tidak ada aku, apakah orang tuaku bisa selamat? Apakah kakakku tidak perlu menanggung begitu banyak? Tapi kamu dan Zizi berbeda. Kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan sempurna. Aku dan Zizi adalah keluargamu. Kalian akan mati. Aku tidak pergi, Mingyang. Aku akan memberikan waktu 1 malam untuk kalian. Jika saat fajar kalian masih di sini, aku akan membantu kalian pergi. Bibi, apakah kita benar-benar harus pergi? Lalu bagaimana dengan Paman Xiao Xiong?
Mingyang, Ibu, Yukui. Zizi. Mingyang. Setiap malam. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Berbaring di dalam lemari pendingin. Setiap kali aku menutup mata, aku bertanya pada diriku sendiri. Mengapa yang berbaring di sana bukan aku? Mingyang. Tapi kamu harus tahu, apa yang terjadi sudah terjadi. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Aku tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan berulang kali, Mingyang. Kamukah? Saat aku tahu kakakku meninggal, aku juga sangat menderita. Tapi aku perlahan mengerti. Aku percaya. Saat Qiu Jie dan kakak meninggal, mereka pasti bersyukur. Yang duduk di mobil bukan kamu dan aku. Mingyang, kamu lihat aku beritahu kamu. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Hari kebakaran itu sama sekali tidak hujan. Tapi, Aku pikir, kamu pasti bingung. Salah mengira air yang disemprotkan mobil pemadam kebakaran sebagai hujan. Salah mengira ledakan gas sebagai suara petir. Kamukah? Saat aku pergi, aku tiba-tiba mengerti. Aku tahu mengapa Qiu Jie pasti memberikan hak asuh Zizi padamu. Qiu Jie tahu, jika dia pergi, Zizi adalah satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan di dunia ini. Daripada mengatakan kamu merawat Zizi, lebih baik, Zizi adalah satu-satunya alasan kamu untuk hidup. Mingyang, kita akan selalu bersama selamanya ya. Kalian sedang apa? Kami. Paman dan Bibi sedang bermain petak umpet. Ya. Bibi menemukan Paman. Zizi. Ayo Zizi.